gelar haji itu nggak cuma ada di Indonesia. Di negara-negara yang banyak umat Islamnya, mereka juga pakai gelar haji. Jadi kalau ada yang bilang gelar haji itu cuma ada di Indonesia, itu adalah peninggalannya penjajah, bikinannya Londo. Itu sebenarnya adalah konspirasi dari orang-orang yang memang nggak suka sama Bang Haji saja. Karena kebiasaan kita, orang-orang kita, itu kalau nggak suka sama sesuatu, itu pasti dibilangnya Londo. Ada semut yang gigitnya sakit banget, dibilangnya semut Londo. Ada tempat yang angker, katanya itu bekas bangunannya Londo. Ada umpatan di Jawa itu yang paling kasar, jancuk. Itu katanya, itu sebenarnya nama tanknya Londo. Ada wanita yang ditinggal mati sama suaminya, katanya Londo, Rondo. Jadi gelar haji itu ada di hampir semua negara yang banyak umat Islamnya. Dan Indonesia diantaranya. Indonesia tentu saja. Aceh ya Indonesia. Malaysia, Brunei, Pakistan, Mesir itu juga pakai. Di Arab itu malah lebih parah. Di Arab itu malah di depan rumahnya, di dinding itu ditulis, hajinya ditulis. Jangan dikira terus semua orang Arab itu pernah haji, belum tentu. Sama kayak orang Jakarta, nggak semuanya terus pernah naik ke Monas. Ya paling yang penasaran ya cuma lihat, oh ini tuh Monas, terus pulang. Orang Arab juga mungkin gitu, penasaran mana sih Ka'bah, oh ini tuh Ka'bah. Habis itu ya udah lihat ngopi sebentar terus pulang. Ini nggak semua orang Arab terus pernah haji, bahkan umroh pun belum tentu. Nggak semua orang Arab terus pasti pernah umroh, apalagi haji belum tentu. Apalagi orang yang dekat dengan sesuatu yang istimewa itu kadang nggak jadi istimewa lagi. Sunan Bonang, makam Sunan Bonang itu istimewa bagi masyarakat yang lain yang jauh-jauh datang. Wah, tahlilan istighosah, baca Yasin khusyuk. Tapi orang Tuban sendiri belum tentu. Paling ke alun-alun ngopi, kadang nuak juga. Habis itu pulang, nggak ziarah sama sekali. Karena ya mungkin terlalu dekat gitu. Jadi itu tetap istimewa sebenarnya. Cuma orang di situ mungkin merasa nggak begitu istimewa. Kayak satpam itu yang jaga Ka'bah itu mungkin setiap hari lihat Ka'bah ya jadinya biasa aja. Tapi kalau orang Indonesia lihat Ka'bah jadinya ya luar biasa. Gitu ya. Jadi nggak semua orang Arab itu pernah haji. Sehingga gelar haji buat orang Arab itu ya tetap istimewa. Dan di Arab gelar haji juga dipakai. Tapi kok saya pas ke Arab nggak ada itu orang yang pakai gelar haji. Ketika kenalan nggak pakai itu mereka nama Haji Ismi Haji Ahmad. Kok nggak pakai gitu? Ya karena mungkin pas Anda ke Arab itu Anda berada di perkotaan. Itu nggak cuma di Arab, di Indonesia pun di daerah perkotaan orang tidak ada atau hampir tidak ada yang memperkenalkan diri dengan gelar haji itu. Nggak pakai mereka. Di Indonesia misalnya, mereka lebih senang memakai gelar akademik daripada gelar haji. Dan gelar akademik pun dulu sama sekarang beda. Dulu tuh orang pakai gelar sarjana itu sudah bangga. Sekarang malu. Pakai sarjana itu malu. Bahkan magister yang di daerah perkotaan itu sudah mulai malu. Minimal itu sekarang DR, entah D besar atau D kecil, pokoknya DR minimal. Prof, PhD, yang kayak gitu-gitu. Beda sama di perkampungan. Kalau di perkampungan gelar S itu masih cukup membanggakan. Gelar M semakin membanggakan, apalagi DR. Itu kalau di perkampungan. Di perkampungan gelar haji itu luar biasa sekali. Bahkan umroh yang tanpa gelar itu di perkampungan itu orang yang habis umroh itu strata sosialnya masih naik di perkampungan. Beda dengan di perkotaan. Jadi nggak cuma di Arab, di Indonesia pun demikian. Di perkotaan orang terus memperkenalkan diri pakai haji itu malah malu gitu.
Terus mana mungkin kamu menemukan orang yang tinggalnya di dekat Masjidil Haram terus menggunakan gelar haji itu ya aneh-anehnya aneh itu ya nggak mungkin. Kalau ada ya malah nemen anehnya. Wong tinggal di sekitar Masjidil Haram kok namanya pakai sematan haji itu ya aneh banget malah. Di pelosok-pelosok. Baik, sekarang bagaimana hukumnya menggunakan gelar haji ini? Boleh atau enggak? Mari kita simak dulu statement Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Al-Majmu'. Beliau berkata, Ittafaqal ulama'u ala tahrimi talqibil insani bima yakrahu sawa'un kana sifatan lahu aw li abihi aw li ummihi. Wattafaqu ala jawazi dzikrihi bidzalika ala jihati ta'rifi liman la ya'rifuhu illa bidzalik. Para ulama sepakat bahwa haram hukumnya memberi julukan atau memberi gelar kepada seseorang yang orang itu nggak suka dengan gelar tersebut atau julukan tersebut. Baik itu berupa sifat pada orang tersebut maupun sifat kedua orang tuanya, itu nggak boleh. Tetapi ulama sepakat boleh jika itu untuk membedakan antara dia dengan orang lain. Misalnya mencari seseorang, terus ngasih tahu ciri-cirinya begini atau begini, aibnya, aib fisik maksudnya. Misalnya yang itu loh yang kulitnya hitam, untuk membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Karena misalnya namanya terlalu pasaran, itu boleh. Kemudian wattafaqu ala istihbabil laqabil ladzi yuhibbuhu sahibuhu. Famin dzalika Abu Bakrin As-Siddiq ismuhu Abdullah ibnu Utsman wa laqabuhu Atiq. Wa min dzalika Abu Turabin laqabu li Aliyin ibni Abi Thalib. Dan ulama sepakat bahwa dianjurkan memberi gelar pada seseorang yang orang itu suka dengan gelar tersebut. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq, namanya Abdullah bin Utsman. Beliau mendapat gelar Atiq. Kemudian Ali bin Abi Thalib mendapat gelar Abu Turab. Beliau suka dan itu dianjurkan. Dari sini bisa kita pahami bahwa menyematkan gelar haji kepada seseorang yang sudah berhaji itu bukan hanya diperbolehkan, tapi dianjurkan jika orang tersebut suka. Jadi ini dari orang lainnya ya. Di kita itu kebalikan. Yang haji pengen dipanggil haji, orang lainnya nggak mau manggil haji. Ini kan kebalik. Harusnya yang haji ya udah ngasih tahu aja bahwa dia telah melaksanakan ibadah haji. Udah, nggak usah terus setiap hari memperkenalkan bahwa dirinya itu haji gitu. Nama saya Haji Slamet, saya adalah bebek goreng. Nggak harus terus menerus begitu. Terus kalau cuma ada yang manggil Pak Slamet nggak mau, harus Pak Haji Slamet. Di kita itu kebalikan, harusnya orang lain biarlah yang memanggil Pak Haji, sementara si orangnya, si hajinya ini ya udah perkenalkan dengan nama biasa aja. Harusnya gitu. Di kita nggak kebalik. Kayak ada acara di TV itu kan, curhat dong, iya dong, nama saya Haji Slamet, saya bebek goreng. Wah, terus marah-marah itu, yang ustadzahnya marah-marah. Nggak usah pakai nama haji, semua orang juga pengen haji. Kenapa kalau habis sholat gak dipanggil Pak Sholat? Kenapa kalau habis zakat gak dipanggil Pak? Ini kan kebalikan. Harusnya yang haji ya udah nama saya Pak Slamet gitu aja udah. Nah terus orang lain biar memanggil Pak Haji Slamet, itu nggak dibolak-balik. Aneh banget. Nggak yang nanya, nggak yang ditanya, sama-sama anehnya itu. Tapi gimana kalau itu memang benar-benar bikin dia riak atau sombong? Kalau memang sudah pasti itu bikin riak dan sombong, kayak si ustadzah tadi, ustadzah itu bilang bahwa gelar haji itu bikin riak dan sombong, maka ya udah dia nggak boleh pakai gelar itu.
Tapi jangan nuduh orang lain. Jangan nuduh orang lain kalau dia pakai gelar itu dia pasti riya dan sombong, karena itu urusannya sama hati. Lalu bagaimana dengan haji torik? Jadi ini ada terminologi baru, haji torik. Haji itu kan macam-macam ya. Ada yang haji reguler, yang nunggunya lama banget. Ada yang haji furoda, ada yang haji plus, ada yang haji plus plus, ada yang haji plus 62, ada yang haji 18 plus. Nah, ada lagi spesies baru namanya haji torik. Jadi ini sejarahnya itu pernah ada haji termuda di dunia. Haji termuda di dunia. Nah, kebetulan namanya torik. Dia ini berhaji ketika usianya masih 56 hari. Hari loh ya. 56 hari. Rata-rata orang berangkat haji itu kan sekarang umurnya 56 tahun. Ini 56 hari. Jadi masih bayi banget. Untung aja itu pas lempar jumroh nggak bayinya yang kelempar ya kan. Nah, ini mengundang banyak pro kontra gitu. Banyak yang kontra, tapi tidak ada yang pro. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Haji yang dilakukan ketika umur 56 hari. Terus ada juga pertanyaan begini, jadi masih ada hubungannya dengan itu. Bagaimana jika ada ibu hamil yang menunaikan haji? Apakah bayi tersebut juga kehitung haji? Gitu. Terus lagi ada pertanyaan lagi. Bagaimana jika ada pria melaksanakan haji? Pria itu kan membawa sperma dalam tubuhnya, ya kan? Dalam tubuhnya, masih dalam tubuhnya. Terus ketika dia pulang melakukan hubungan seksual sama istrinya, terus jadi bayi. Nah, apakah bayi ini nanti itu juga sudah dihukumi telah berhaji? Karena dia sudah melakukan haji ketika masih dalam bentuk sperma.